Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, sekarang kita akan melanjutkan kembali pelajaran tajwid kita. Dan insya Allah yang akan kita pelajari kali ini yaitu belajar menerapkan hukum tajwid ke surat At-Tin. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Baik, yang pertama kita bahas alif lam yang ada di sini, yaitu dihukumi alif lam syamsiyah karena ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf syamsiyah, di sini huruf ta. Maka alif lam tersebut tidak dianggap atau tidak dibaca ya, karena tidak ada tanda sukun di atasnya. Jadi dari bacaan wa langsung ke ti ya, langsung ditasydidkan. Wati. Adapun ketika membaca ti di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya dua harkat karena ada harkat kasroh ta atau ti ya di sini, lalu berhadapan dengan ya sukun. Wattini wazzaitun. Nah, baik. Alif lam di sini sama dihukumi alif lam syamsiyah. Karena alif lam berhadapan dengan salah satu huruf syamsiyah, di sini huruf zai. Maka alif lam tersebut tidak dianggap ya, atau tidak dibaca. Wazzaitun. Ketika diwakafkan, maka bacaan mad di sini dihukumi mad arili sukun. Karena sebelum huruf terakhir itu adalah salah satu daripada huruf mad tabi'i, di sini huruf waw ya. Maka dihukumi mad arili sukun dan dibacanya bisa 2 harakat, bisa 4 harakat dan bisa 6 harakat. Tetapi jika bacaan di sini diwasolkan atau diteruskan ke bacaan berikutnya atau ke ayat yang ada di depannya, maka bacaan mad di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Seperti itu. Baik, selanjutnya waburisinin. Wabu mad tabi'i karena ada harkat dhammah po lalu berhadapan dengan waw sukun. Dibacanya 2 harokat. Waburisinin. Nah, ini juga sama. Ada harkat kasroh sin lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Sinin. Dan di sini apabila diwakafkan, maka bacaan di sini itu dihukumi mad arid disukun karena sebelum huruf terakhir ada mad tabi'i, di sini huruf ya. Dihukumi mad arid disukun dan dibacanya bisa 2 harkat, bisa 4 harkat dan bisa 6 harkat. Tetapi jika diwasolkan ke ayat berikutnya, maka bacaan mad di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Baik, kita lanjutkan. Wahadzal baladil amin. Baik, waha di sini mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Wahadzal alif lam qamariyah karena ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah, di sini huruf ba. Maka alif lam tersebut harus dizuhirkan atau dijelaskan ya, karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Wahadzal baladil amin. Baladil ini juga sama alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Baladil amin. Adapun bacaan mad di sini apabila diwakafkan maka dihukumi mad arid disukun. Alasannya karena sebelum huruf terakhir tersebut ada mad tabi'i, di sini huruf ya. Maka dihukumi mad arid disukun dan dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Baik, kita lanjutkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, yang pertama kita bahas laqad. Di sini ada huruf dal.
huruf dal sukun sekaligus posisinya ada di tengah-tengah bacaan, maka dihukumi qalqalah sugro dan dibacanya itu harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tipis ya. Laqad khalaqna. Nah, ini juga sama. Huruf qaf merupakan salah satu daripada huruf qalqalah sekaligus di sini posisinya ada di tengah-tengah bacaan dan berharkat sukun ya. Maka dihukumi qalqalah sugro dan dibacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tipis. Khalaqnal. Alif lam komariah karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Khalaqnal, seperti itu ya. Insa. Perhatikan ada nun sukun atau nun mati lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf sin. Maka suara nun sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan dengung ya. Insa. Ketika memanjangkan sa-nya di sini harus dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Ada harakat fathah sin lalu berhadapan dengan alif sukun ya. Fi ahsani. Fi di sini dihukumi mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'iyah lalu berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat antara kalimat fi dan kalimat ahsani. Nah, maka bacaan mad di sini dihukumi mad jaiz munfasil dan dibacanya bisa 4 sampai 5 harokat ya. Fi ahsani taqwim. Perhatikan huruf qaf merupakan salah satu daripada huruf qalqalah sekaligus di sini posisinya ada di tengah-tengah bacaan dan ketika berharkat sukun ya. Dihukumi qalqalah sugro dan dibacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tipis ya. Taqwim. Adapun ketika mewakofkan maka bacaan mad di sini dihukumi mad arid disukun karena sebelum huruf terakhir adalah salah satu daripada mad tabi'i, di sini huruf ya sukun. Dihukumi mad arid disukun dan dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Baik, selanjutnya Thumma radadnahu asfala safilin. Baik, yang pertama kita bahas mim yang bertasdid di sini ya. Mim yang bertasdid itu adalah merupakan huruf gunnah ya. Maka cara membacanya itu harus ditekankan dari bacaan thu ke ma sekaligus digunakan ya. Thumma radad. Di sini ada dal sukun sekaligus posisinya ada di tengah-tengah bacaan, maka dihukumi qalqalah sugro dan dibacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tipis. Rodadna. Adapun ketika membaca na-nya di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i atau mad asli. Asfala safilin. Sa mad tabi'i ya karena ada harakat fathah sin lalu berhadapan dengan mad tabi'i alif ya, seperti ini. Safilin. Nah, ini juga sama apabila diwakafkan, maka bacaan mad di sini dihukumi mad arid disukun ya, karena sebelum huruf terakhir itu adalah merupakan salah satu huruf mad tabi'i, di sini huruf ya. Safilin. Baik, kita lanjutkan. Illalladzina. Di sini ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf syamsiah ya. Maka alif lam tersebut tidak dianggap atau tidak dibaca ya. Jadi dari bacaan la langsung ke la yang ada di sini ya. Illalladzina. Adapun ketika membaca zi di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harakat kasrah zi lalu berhadapan dengan ya sukun. Dibacanya 2 harokat. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Baik, ketika kita membaca a di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad badal ya. Amanu. Nah, ini dihukumi mad tabi'i karena ada harkat dhammah nun lalu berhadapan dengan waw sukun, dibacanya 2 harokat. Wa 'amilus sholihati. Perhatikan alif lam di sini tidak dianggap karena dihukumi alif lam syamsiyah ya. Jadi dari bacaan lu langsung ke shad ya, ditasdidkan. Wa 'amilus so. Ketika membaca so di sini dipanjangkan 2 harkat karena dihukumi mad tabi'i atau mad asli ya. Shaliha. Nah, ini juga sama dihukumi mad tabi'i atau mad asli ya. Dibacanya 2 harokat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, perhatikan di sini ada huruf mim sukun lalu berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim lagi ya, maka dihukumi izhar syafawi. Dan cara membacanya itu harus dijelaskan ya. Falahum ajrun. Ada jim sukun sekaligus posisinya ada di tengah-tengah bacaan. Maka dihukumi qalqalah sugro dan dibacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tipis. Seperti itu ya. Ajrun. Di sini ada tanwin dhammahtain di atas ro ya. Lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini huruf ghin atau ghain ya. Maka cara membaca tanwinnya itu harus dijelaskan. Ajrun, seperti itu ya. Ajrun ghairu mamnun. Ini juga sama mim sukun lalu berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim lagi ya. Maka dihukumi izhar syafawi. Mamnun. Ketika diwakofkan maka bacaan mad atau panjang di sini dihukumi mad arid disukun. Dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Baik, kita lanjutkan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama dipanjangkan 2 harokat. Karena ada harkat fathah ma lalu berhadapan dengan mad tabi'i alif ya, seperti ini. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dari bacaan bi langsung ke dal ya, karena alif lam di sini tidak dianggap dihukumi alif lam syamsiyah. Biddin. Ketika diwakofkan maka bacaan mad di sini dihukumi mad arid disukun. Karena sebelum huruf terakhir tersebut adalah merupakan salah satu huruf mad tabi'i ya, di sini huruf ya. Dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Baik, selanjutnya Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallah. Lam jalalah di sini dihukumi lam jalalah tabkhim atau lam jalalah yang dibaca tebal. Karena sebelum lam jalalah tersebut ada huruf yang berharakat fathah, di sini huruf sin ya. Alaisallahu. Di sini dipanjangkan 2 harokat ya. Alaisallahu biahkamil. Alif lam qamariyah. Karena alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah, di sini huruf ha ya. Cara membaca alif lamnya itu harus dizahirkan. Biahkamil ha. Adapun ketika membaca haknya di sini dihukumi mad tabi'i atau mad asli, dibacanya 2 harokat. Hakimin. Ketika diwakofkan maka bacaan mad di sini dihukumi mad arid disukun. Karena sebelum huruf terakhir tersebut adalah merupakan salah satu daripada huruf mad tabi'i ya, di sini huruf ya. Maka dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Alaisallahu biahkamil hakimin. Seperti itu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.